Kasus serangan jantung kerap menjadi momok karena menyerang secara tiba-tiba. Beberapa selebritas muda Angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya 15 dari 1.000 orang. Nah, saat ini terdapat 4 Apa sih penyakit jantung itu? Penyakit jantung adalah istilah umum untuk berbagai penyakit yang menyerang jantung. Kenapa sih tiba-tiba penyakit ini muncul? Eits, penyakit ini nggak tiba-tiba aja datang loh, melainkan disebabkan dari gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, pola makan tinggi lemak dan garam, konsumsi makanan tidak sehat, kemudian serta kurangnya aktivitas fisik yang menjadi faktor pemicu penyakit jantung. Faktor lain meningkatkan risiko penyakit jantung adalah seperti diabetes, obesitas, stres, hipertensi, dan riwayat keluarga. Memangnya apa sih dampak penyakit jantung? Dampak-dampak dari penyakit jantung. Yang pertama, ada dampak ekonomi. Penyakit jantung memiliki biaya perawatan yang sangat mahal. Maka dari itu, jaga kesehatan ya teman-teman. Dan yang kedua, ada dampak sosial. Penyakit jantung juga memiliki dampak sosial loh, apalagi bagi kalangan usia muda dan juga usia produktif, karena dapat menghambat aktivitas dan mengganggu kesejahteraan sosial. Nah, maka dari itu, yuk kita lakukan upaya pencegahannya. Lalu, dengan cara apa kita dapat melakukan upaya pencegahannya? Kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu perubahan gaya hidup, seperti menerapkan gaya hidup yang sehat dengan diet yang seimbang, rutin berolahraga, menghindari rokok, dan juga mengelola stres yang juga sangat penting untuk mencegah adanya penyakit jantung. Kemudian, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sehingga kita dapat mengetahui apakah kita punya penyakit jantung sejak dini dan dapat mengelola faktor risiko. Penyakit-penyakit jantung yang biasa menyerang kalangan anak muda dan juga kalangan dewasa ada seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, aritmia, dan penyakit jantung bawaan. Untuk antisipasi mencegah penyakit-penyakit tadi, kita perlu apa ya? Pakai daun kelor aja. Hah? Daun kelor? Bukannya itu tanaman pengusir roh jahat ya? Hey, fungsi dia itu banyak loh. Dia punya manfaat untuk mencegah berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung. Kelor diketahui mengandung beragam senyawa aktif yang kaya akan vitamin dan mineral. Hal inilah yang dijadikan alasan mengapa daun kelor sering digunakan sebagai obat dari penyakit tertentu, termasuk penyakit jantung. Lalu, apa sih kandungan di dalamnya? Di dalam 100 gram daun kelor terdapat 65 kalori yang mengandung beragam nutrisi-nutrisi seperti karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, kalium, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C, dan vitamin D. Tak hanya itu, ia juga mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid, ascotiocyanat, niacin, dan polifenol. Mekanisme kerja daun kelor. Proses penurunan risiko penyakit jantung dengan konsumsi daun kelor berlangsung secara bertahap dan memakan waktu sekitar 12 pekan, yaitu untuk efek signifikan pada kadar kolesterol. Menurut studi yang dipublikasikan dalam Journal of Ethnopharmacology yang menunjukkan penurunan kadar kolesterol hingga 50% dalam waktu tersebut. Mekanisme kerjanya meliputi: pertama, ada senyawa bioaktif yang berpartisipasi dalam daun kelor, yaitu senyawa flavonoid di mana ia meningkatkan aktivitas enzim LCAT dan mengonversi kolesterol jahat atau LDL menjadi kolesterol baik atau HDL, sehingga menurunkan LDL dan meningkatkan HDL dalam darah. Kedua, beta-sitosterol pada tanaman atau senyawa yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme eukariotik. Ini akan menurunkan kadar kolesterol dengan menghambat reabsorpsi kolesterol dan menurunkan LDL plasma. Ketiga, ada quercetin, yaitu senyawa flavonoid dari kelompok flavonol dan polifenol yang kaya akan antioksidan, dapat mengurangi peradangan dan kerusakan oksidatif.
memperbaiki fungsi jantung dan menurunkan tekanan darah tinggi secara bertahap. Dan yang terakhir, peningkatan pada produksi nitrit oksida yang akan membantu menurunkan tekanan darah dalam jangka waktu lebih lama, sehingga efek antihipertensi dan perlindungan otot jantung dapat teramati pada hewan. Secara keseluruhan, proses perbaikan kesehatan jantung dengan menggunakan daun kelor membutuhkan konsumsi rutin beberapa minggu hingga bulan untuk mencapai manfaat optimal, terutama dalam menurunkan kolesterol dan tekanan darah yang menjadi faktor resiko utama penyakit jantung. Meskipun daun kelor memiliki potensi manfaat untuk kesehatan jantung serta dapat membantu pengelolaan beberapa faktor risiko jantung, belum ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa daun kelor dapat menyembuhkan secara langsung 4 macam penyakit jantung tertentu. Penggunaan daun kelor sebaiknya sebagai suplemen pendukung dan bukan pengganti pengobatan medis yang telah dirisetkan oleh dokter. Konsultasi dengan tenaga medis juga sangat diperlukan sebelum menggunakan daun kelor sebagai bagian dari terapi penyakit jantung. Dari Merunggai untuk jantung yang tangguh dan sehat.